seterusnya itu ya. Ketika orang-orang baik bersaksi tentang kebaikan kita di dunia ini, itu menjadi saksi juga di akhirat. Nah, Fudail bin Iyad ini Allah ini julukan Abidul Haramain ini bukan dari kalangan biasa, tapi dari para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabbul Masyariq wal Magharib. Salawat dan salam kepada suri teladan kita yang kita harapkan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah mereka sampai hari kiamat kelak. Jadi asatidzah, guru-guru kami yang kami muliakan, ya, karena guru-guru kami yang kami isi, jadi nggak bisa menggurui ini ya. Ini kalau ibarat ini apa namanya? Ini kayak di tempat gorengan gitu ya. Ada tahu isi, ya. Saya kriuk-kriuknya. Udah ringan penuh dengan minyak gitu. Subhanallah. Ini nggak apa, dalam rangka saling menasihati. Jujur ya, ini sebenarnya Masya Allah ya, pahala bagi yang mengambil video ya, tapi tekanan bagi yang isi. Nah, ini ada di pojok sana ada mufasir ya. Baik, asatidzah yang kami muliakan, kita sebelumnya membicarakan tentang apa sih yang didapatkan oleh orang-orang muhajirin dengan pengorbanan mereka yang luar biasa ya. Bahkan mereka ada di posisi pertama ketika kaum muslimin itu secara umum itu dibagikan menjadi tiga ya. Ada pertama urutannya para muhajirin, orang-orang yang hijrah, karena pengorbanannya lebih besar dibandingkan orang-orang Ansor, tapi dua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat doa ampunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asatidzah yang kami muliakan, kita sebelumnya telah menerangkan bahwa di antara yang didapatkan oleh para muhajirin adalah dilapangkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Terus diampuni dosa-dosanya. Nah, selanjutnya yang mereka dapatkan ya sebagai kehormatan terhadap perjuangan mereka, juga mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah, kata Allah. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, wa ulaika humul faizun, dan mereka juga mendapatkan kemenangan. Derajat yang tinggi, bagaimana tidak, karena yang mereka korbankan. Seorang ulama mengatakan kita ini terdiri dari tiga kombinasi ya. Ada ruh, juga ada jiwa dan harta. Nah, tiga-tiga ini nggak bisa terlepas dari kombinasi kita. Kita kan terdiri dari itu, anfusahum, ruh, badan, dan harta. Nah, ruh itu ketika dia menerima tauhid, maka dia menjadi suci kembali kepada fitrahnya. Sudah benar ya. Terus yang selanjutnya apa? Jiwa dan harta. Ini yang sangat berharga bagi manusia. Nah, tentu tiga kombinasi ini nggak mungkin hilang ya, jiwa dan harta ini, kecuali dia ditukar dengan sesuatu yang sangat berharga. Karena yang berharga pada diri kita kan itu ya, jiwa dan harta, seperti itu. Nah, ketika ini nggak mungkin hilang, kecuali manusia ini nggak mungkin menukarkan ini kecuali dengan sesuatu yang sangat berharga yang bisa ditukar dengannya. Maka mereka mendapati bahwa yang sangat berharga dibandingkan ini semua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka nggak apa-apa kehilangan itu. Gitu. Nah, yang pertama tadi ruh. Kalau ruhnya nggak benar, pasti dia nggak mungkin bisa mengorbankan dua hal ini. Makanya Allah mengatakan alladzina amanu, beriman dulu. Di ruhnya sudah suci dulu, ya, baru dia bisa mengorbankan harta dan jiwanya. Ya. Orang beriman zaman Rasulullah itu sadar betul bahwa kita telah mengulang-ulang ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu terhadap orang-orang beriman telah melakukan transaksi jual beli. Ya. Kayak Pak Wi ke pasar beli sayur kan ditukar dengan duit, sayur itu udah jadi milik Pak Wi kan, nggak bisa mereka komplain lagi karena udah barang kita. Ya, ibarat juga kita jual kambing, disembelih di depan kita, dikuliti, dicincang-cincang, berhak kita nggak untuk marah? Nggak lagi, bukan kambing kita, kambing orang. Nah, begitu juga orang-orang yang beriman, ketika dia sudah mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah, maka luka yang dia dapatkan itu nggak berhak dia marah. Kenapa? Ini punya Allah, terserah Allah mau ngapain gitu kan. Ini punya Allah nih.
Ini bukan punya saya. Jadi ketika sadar betul bahwa apa yang kita miliki dari harta dan jiwa kita punya Allah, maka kita harus menjalaninya sesuai dengan keinginan Allah. Nggak boleh galak-galak lun. Karena kita bukan punya diri kita. Kita nggak punya apa-apa. Ya, nggak punya apa-apa kita, subhanallah. Ini harus kita sadari sebenarnya. Ketika kemarin Ustaz Taufikur Rahman Hafizahullah juga menceritakan bahwa Rasulullah walaupun kehidupan beliau seperti itu bahagia sekali, bahagia. Bahkan Ibnu Mubarak mengatakan seandainya raja-raja itu tahu hakikat kehidupan kami, mereka akan rebutnya dengan pedang. Gitu. Mereka akan ambil. Kami bahagia sekali. Gitu. Terus kehidupan beliau itu seperti apa? Di istana? Enggak. Ya. Beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkeringat, berdarah, berair mata. Tahun berikutnya naik haji. Naik haji salah satu ibadah juga yang tinggi, ya, yang berat, butuh pada kekuatan. Itu ibadah yang selang. Ini kalau tahun ini berhaji, tahun depan berjihad, itu aja. Ya. Bahkan orang-orang yang berhijrah ini berjihad di jalan Allah itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan orang-orang yang memberi minum dan memakmurkan Masjidil Haram. Makanya Ibnu Mubarak itu menulis surat kepada Fudail bin Iyad, ya kan? Terkenal suratnya, ya Abidal Haramain, ya, lau absartana la alimta annaka fil ibadi tatalabun, ya gitu. Jadi ini kalau nggak salah satu anak didiknya, wallahu alam. Pernah Ustaz Fudail bin Iyad, salah satu, kan ada 3 itu, Fudail bin Iyad, Ibnu Uyainah dan satu lagi Sufyan Ats-Tsauri, wallahu alam bisawab. Nah, ini Fudail bin Iyad ini kan dikenal dengan Abidul Haramain. Ya, dia ahli ibadahnya Mekah dan Madinah. Ini luar biasa ini, julukannya. Ahli ibadah bukan ahli ibadahnya Samahani, ya, itu sih. Oh, Samahani siapa sih? Nggak ada hadis yang menerangkan tentang kehormatan Samahani. Ini Mekah dan Madinah mendapatkan keutamaan luar biasa. Ini ahli ibadahnya. Sedikit tentang Fudail bin Iyad, bahwa dalam agama kita ini mantan itu nggak dianggap. Mantan itu nggak dianggap. Buktinya Fudail bin Iyad, ya. Dia mantan begal. Begal itu kalau ngambil harta orang bunuh kan gitu di jalan, qati'ut thariq kan. Motong jalan. Itu dahulunya boleh seperti itu. Tapi ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jujur, Allah terima taubatnya. Buktinya apa? Dia mendapatkan tempat di hati orang-orang beriman. Itu salah satu kesaksian nanti di akhirat, ya. Misalnya kita meninggal nih. Kan ada hadisnya itu, ya. Ketika orang-orang baik bersaksi tentang kebaikan kita di dunia ini, itu menjadi saksi juga di akhirat. Nah, Fudail bin Iyad ini ini julukan Abidul Haramain ini bukan dari kalangan biasa, tadi dari para ulama yang memanggil beliau sebagai ahli ibadah. Dan wallah ini mungkin penting bahasa Arab di situ juga, ya. Ini Fudail bin Iyad ini kan paham bahasa Arab. Ketika dia naik ke atap rumah orang gitu kan, yang punya rumah lagi baca Al-Qur'an. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Jadi dia naik ke atap rumah orang. Jadi malam itu dia begal biasanya, tapi ini pengen nyuri di rumahnya langsung gitu kan. Naik ke atap rumah orang dia. Naik, yang punya rumah lagi tahajud, lagi salat malam. Jadi kan boleh salat malam itu dibaca dengan suara yang keras itu. Yang punya rumah ini baca suratnya, karena Rasulullah sering kayak gitu ya. Rasulullah tuh bahkan orang pembesar Quraisy itu malam-malam ngendak-ngendak mereka sembunyi-sembunyi. Pingin mendengar Rasulullah baca Quran. Ya, pembesar Quraisy yang enggak beriman tuh kan. Dan lucunya di situ jumpa kawannya gitu. Ngapain kamu sini gitu. Jumpa kawannya yang sama-sama ingin mendengar Rasulullah gitu. Ya kamu juga ngapain ke sini gitu. Saling tengkar di situ. Artinya apa? Al-Qur'an ini itu nggak bisa ditolak oleh hati sebenarnya, ya. Walaupun nggak paham maknanya. Dan Fudail bin Iyad ketika naik ke atap rumah nunggu nih, ya, nunggu tenang gitu. Yang punya rumah kayak mulai salat tahajud. Jadi alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya kepada apa yang Allah turunkan, ya, ilal akhiril ayat, sampai terakhir ayat. Nah, Fudail ketika mendengar ayat ini gemetar dia. Ini bukan, untung pencurinya bukan orang Aceh, ya. Ini orang Aceh, puy baca kamu, ya. Trik menteng, ya. Ini orang Arab, dia paham ini yang dibaca. Gemetar dia, gemetar di atas atap rumah orang. Nangis dia. Dia bilang kepada dirinya sendiri, ya Allah sudah datang waktunya, dia bilang. Nangis, gemetar lututnya, turun masuk ke masjidnya. Nangis sampai menjelang subuh tuh. Ini Fudail bin Iyad ini namanya udah terkenal loh. Ya, gimana orangnya, bengisnya. Di masjid orang mau azan subuh datang, mau adzin sholat subuh datang. Dengar dia di masjid kok ada orang nangis nih. Siapa nih? Masuk orang ini. Ditekatin lah suara tangisan tuh di mana, ditekatin. Yang gelap yang dulu nggak, pencahayaannya kayak sekarang gitu. Ketika didekatin, tanya siapa kamu, kok nangis, ada masalah apa?
Saya Fudail bin Iyad, baru dengar nama lari dia keluar. Takut itu. Dia pikir nih Fudail bin Iyad kan begal, ini nangis kayaknya dia marah dia. Enggak berani dia dekat itu. Akhirnya nunggu dia, enggak berani azan. Sampai nunggu datang orang-orang lain itu. Udah numpuk di situ. Kenapa kamu kok enggak azan? Ada Fudail bin Iyad, lagi nangis, kayaknya dia marah banget. Saya enggak berani masuk. Nah, itu ada seorang dari antara mereka mengatakan, enggak apa-apa, biar saya masuk. Saya akan tanya baik-baik kepada dia kenapa dia nangis. Nah, akhirnya dia masuk, tanya kepada Fudail bin Iyad ya. Baik-baik kenapa dia nangis. Akhirnya Fudail bin Iyad rahimahullah itu menceritakan apa yang dia alami semalam gitu. Ketika mendengar ini, orang ini bahagia sekali, keluar dia. Fudail bin Iyad sudah taubat, bertakbir. Ini dalam Islam itu saya juga pernah baca itu ketika Umar masuk Islam itu sahabat juga bertakbir. Tanda gembira gitu. Allah alam ya. Jadi menunjukkan kegembiraan dengan kembalinya Fudail dan dia bertaubat ya. Ini jujur ketika saya membaca kisah kayak Fudail bin Iyad ya, Malik bin Dinar, itu sebenarnya motivasi untuk kita. Apa? Enggak ada kata waktu terlambat sebelum kita mati ya itu. Allah ketika kita belajar ilmu karena Allah pasti buka, itu enggak mungkin enggak. Ya, karena ketika kita belajar agama itu hakikatnya kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyebarkan ilmu. Maka barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong dia, ya, bahkan mengokohkan pendiriannya di atas agama ini. Baik, ikhwati fiddin asyadani wa asyadani yang kami muliakan. Ya, jadi seperti itu ya. Ini kemudian jauh kali ini sampai mana. Kita kembali kepada ayat tadi. Jadi derajatnya tinggi ya orang-orang yang berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggikan derajatnya. Ya, jadi kita ulangi bahwa nggak mungkin orang itu bisa mengorbankan sesuatu di atas sesuatu yang dia nggak yakini, nggak mungkin. Harus yakin dulu ya. Kenapa saya sih melakukan jual beli? Ya ada untungnya kan gitu ya. Mungkin nggak Ustaz Soleh tiap hari ngantar makanan, kalau tahu-taunya rugi. Dia udah tahu rugi nih, nggak mungkin kan. Ada pengharapan kayak gitu. Ini saya akan untung, maka semangat di situ. Nah kenapa orang itu bisa mengorbankan itu? Karena yang dia dapatkan melebihi apa yang dia korbankan. Pasti seperti itu. Surga Allah dan kenikmatan di dalamnya itu tidak ada terbetik di pikiran kita. Mungkin kita memikirkan apa sih yang paling nikmat, di atas itu lagi gitu. Nggak terbayangkan gitu nikmatnya. Makanya saya sering mengatakan, ini motivasi juga buat diri saya dan murid-murid juga sering saya katakan, jangan sedih-sedih kali di dunia ini dah. Ya, yang penting kamu masuk surga dulu ya. Udah masuk surga nanti apapun yang kamu minta Allah akan kasih, pasti. Allah akan kasih. Nggak mungkin Allah nggak kasih. Ya, itu kenikmatannya kekal lagi. Dan logikanya kayak gini misalnya, sesedih apapun kita di dunia ini, ketika masuk surga, insya Allah semua kita masuk surga, amin ya Allah, itu nggak teringat lagi tentang kesengsaraan gitu. Makanya misalnya kayak ini, Allah SWT mengatakan logikanya kayak gini, kan ada hadis itu ketika orang berpuasa, ada dua hal yang menggembirakan bagi orang berpuasa Rasulullah kan? Yang satu apa? Ketika dia berbuka, dan satu lagi ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia gembira ketika berbuka? Kan tadi lapar haus luar biasa nih. Ketika dia dihadirkan makanan untuk berbuka, dia makan nih, minum, dia ingat lagi haus tadi nggak? Sedih lagi nggak? Senang pasti. Ada orang 3 hari 3 malam nggak makan dan minum, terus dihadirkan makanan untuk dia. Dia sedih mengingat 3 hari 3 malam nggak makan dan minum, atau senang dengan hadirnya makanan? Senang dengan hadirnya makanan, nggak ingat lagi. Makanya nanti kan hadis Rasulullah itu ketika ada orang yang dicelupkan, ini orang paling bahagia di dunia ini, dicelupkan sekali ke neraka, ditanya kamu pernah bahagia nggak? Nggak pernah, dia bilang. Nggak pernah bahagia. Padahal dia ini orang paling bahagia di dunia ini. Ada orang paling sengsara dicelupkan ke surga sekali celupan. Ini paling sengsara nih. Di dan Maryam ini alhamdulillah nggak ada yang paling sengsara ya. Mungkin gimana kehidupannya itu nggak ada siapapun ya. Dan dia nggak ada makanan dan minuman. Dicelupkan sekali ke dalam surga, dia ditanya, pernah kamu merasakan sengsara? Nggak pernah, dia bilang. Nggak pernah. Dihilang semuanya itu. Dan kekal itu selama-lamanya, nggak ada di dunia ini yang selama-lamanya kan gitu ya. Makanya Muhammad Ali itu dia logikanya bagus sekali itu. Ketika dia ditanya dalam satu, dia kan muslim ya, masya Allah, rahimahullah. Dia petinju yang luar biasa ketika dia menggambarkan bagaimana selama-lamanya. Karena dia bilang ini saya nggak bisa menggambarkan selama-lamanya karena di dunia ini nggak ada yang kekal, dia bilang. Tapi saya analogikan itu ibaratnya kita ke gurun Sahara. Itu gurun terbesar di dunia. Saya ambil satu pasir ya, itu sebanyak mana itu pasir di gurun Sahara. Terus selang 1000 tahun saya kembali lagi ke gurun yang sama di gurun Sahara, saya ambil satu pasir lagi.
Jadi setiap selang 1000 tahun saya ambil satu pasir. Sampai pasir di Gurun Sahara itu habis. Mungkin akan habis, tapi pertanyaan kapan akan habis? Tiap 1000 tahun satu pasir gitu. Karena dia analoginya, karena nggak ada di dunia yang kekal, dia nggak bisa berlogika dengan logika yang lain gitu. Karena dia mengaku di depan pendengarnya, saya percaya akan adanya akhirat. Ya, dia bilang apa? Saya mempersiapkan, ketika dia ditanya apa yang kamu inginkan setelah kamu pensiun? Saya ingin mempersiapkan tempat terbaik nanti di akhirat. Saya akan mati. Ya. Saya bisa main perempuan, tapi saya akan meninggalkannya. Selama mana sih saya bisa main perempuan? Bisa dengan harta yang dia miliki. Maka dia yakin akan ada kehidupan di sana, maka dia mempersiapkan untuk itu. Dan ini kata Rasulullah orang-orang yang cerdas ya. Aksaruhum limauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang-orang cerdas itu orang yang tahu dia akan mati dan apa yang harus dia persiapkan ya. Kan bodoh kuadrat tuh ya. Maksudnya gini. Dia tahu akan mati. Siapa sih di dunia ini yang yakin nggak yakin tentang kematian? Semua kita pasti yakin adanya kematian gitu. Adanya surga dan neraka. Tapi dia sesuatu yang pasti nggak dia siapkan untuk itu. Ya, nggak dia siapkan untuk itu. Itu bodoh tuh. Makanya secerdas apapun Amr bin Hisham tetap dipanggil Abu Jahal kan gitu. Dia cerdas sekali secara duniawi, dia cerdas. Cerdas sekali. Bahkan karena pendapat dialah Rasulullah itu harus hijrah kan. Mana pendapat dia yang ingin membunuh Rasulullah. Dia di kalangan Quraisy dikenal dengan Abul Hakam. Bapak yang bijaksana. Kurang cerdas apa Abu Jahal? Di perang Badar dia panglimanya. Nggak mungkin panglima itu orang bodoh gitu kan. Mati itu pasukannya. Jadi secara keduniaan dia orang cerdas. Mungkin bahasa kita profesor lah gitu ya. Tapi karena dia nggak tahu apa yang harus dia siapkan untuk akhirat, maka dia dipanggil bodoh. Jadi sebenarnya dalam agama kita untuk menjadi cerdas gampang sekali sih. Saya akan mati, saya pengen masuk surga, saya amal saleh, selesai, cerdas. Kayak gitu. Makanya sahabat-sahabat itu cerdas ketika mereka cuma mengatakan apa? Sami'na wa ata'na gitu. Cerdas. Ya, cerdas. Bahkan kan ada sahabat yang dia nggak tahu hitungan kecuali sampai 100. Ini ngeri nih. 1, 2, 3 sampai 100. Nggak tahu di sana ada hitungan 1000, 2000 nggak tahu. Ya. Jadi kan panjang kisah. Ketika itu dia ingin tebusan karena dia punya tawanan seorang perempuan yang cantik lah. Sebenarnya mau dia untuk diri dia sendiri. Datang abangnya kepala suku itu mau mau ngambil balik itu. Ya. Saya ingin tebusan kayak gitu kata dia. Berapa kamu mau? 100.000 100 dirham ya, 100 dinar atau 100 dirham kayak itulah. Dia menurut dia itu udah paling tinggi gitu. 100 itu udah paling tinggi. Dia senang gembira minta gitu, bangga 100 gitu. Terus ini karena ini orang kaya juga kepala suku kan dikasih terus. Terus dia tanya sama kawannya, kok kamu mintanya cuma 100? Kenapa nggak minta 1000, 2000 atau 100.000? Emang ada hitungan di atas itu? Gitu. ini subhanallah sahabat nih. Ini sahabat. Tapi cukup dia sami'na wa ata'na. Subhanallah. Jadi mereka cerdas, secara agama cerdas, sangat cerdas. Ya. Jadi bagi kita gimana sih nggak bodoh misalnya kayak gini. Saya mau ke Melabu nih. Ya. Keluar simpang itu saya belok kanan gitu, arah ke Medan gitu. Oke. Tapi tujuannya ke Melabu kan bodoh saya. Ya. Ini mau masuk surga, tapi amalannya ahli neraka gitu. Kan bodoh. Kan bodoh sekali itu. Makanya dia dipanggil dengan Abu Jahal. Walaupun orang Quraisy memanggilnya bapak yang bijaksana, tapi Rasulullah melakukan dia Abu Jahal, bapak yang bodoh, karena dia nggak tahu apa yang harus dia siapkan untuk kematiannya. Tapi asatidzah guru-guru kami yang kami muliakan, ya, ayat tadi menerangkan bahwa orang-orang yang hijrah ini mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Tahu apa yang mereka akan dapatkan, maka mereka mau berkorban. Ya, jadi kita katakan tadi kombinasi dari badan kita adalah ruh, harta dan jiwa. Gak mungkin orang itu bisa karena yang paling berharga pasti jiwa dan harta itu yang paling tinggi itu. Ya makanya Allah katakan hajaru, alladzina amanu hajaru wa jahadu. Hajaru itu lebih kepada harta, orang hijrah. Pengorbanan kayak Suhaib bin Sinan atau Abdullah bin Jahsy, itu orang-orang punya harta luar biasa di Makkah itu. Ditinggalkan semuanya. Ya. Kalau jahadu itu lebih kepada jiwa, mengorbankan jiwanya. Makanya bi amwalihim wa anfusihim kata Allah, dengan harta dan jiwa. Gitu. A'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Terus juga Allah mengatakan bahwa orang-orang yang hijrah ini mendapatkan kemenangan baik di dunia maupun
di akhirat. Buktinya apa? Kan buktinya itu orang-orang muhajirin Allah bukakan untuk mereka penaklukan yang luar biasa ya. Mesir takluk, Syam ya. Dulu Syam itu apa, Yordania, Lebanon, Suriah dan Palestina. Itu cuma satu gubernur segitu luas kan. Gubernur pertama Muawiyah bin Abi Sufyan. Segitu luas. Itu pemerintahan Umar bin Khattab. Juga wilayah Khurasan ya. Subhanallah, Allah bukakan untuk mereka kemenangan-kemenangan ya. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya yang membuat sahabat tadi itu yakin, mengatakan kalian nanti kalau jihadnya benar kata Rasulullah, kalian pasti menang kata Rasulullah. Kalau jihadnya benar kalian akan mendapatkan kemenangan. Bukan dengan jumlah. Bahkan pertama-pertama berjihad itu kan hukumnya itu ada di surah Al-Anfal ya. Walaupun hukumnya sudah dihapus ya kayak gitu. Jadi 1 banding berapa gitu. Sampai tahu Allah kelemahan kita hari ini 1 banding 2 terakhir sebenarnya. 1 banding 2. Jadi ada musuh 2 orang, kita sendiri nggak boleh lari gitu. Dulu lebih banyak 10 musuh itu nggak boleh lari. Jadi Allah tahu. Mungkin ya kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan para sahabat. Jangan pernah membayangkan, ya Allah kenapa sih aku nggak hidup di zaman Rasulullah. Kayaknya aku jadi Abu Bakar deh. Tapi secara logika itu sulit. Kenapa? Karena orang itu sulit menerima suatu hal yang baru beneran. Ya. Sekarang jangankan agama baru, datang dengan sunnah misalnya, orang bawa sunnah ya. Asing nggak di masyarakat gitu kan? Itu bukan agama baru padahal. Ini bagaimana Rasulullah datang dengan hal yang baru yang belum pernah terdengar. Karena orang-orang Quraisy itu bukan orang, agamanya bukan samawi gitu. Benar-benar asing memang gitu. Kecuali beberapa orang kayak Waraqah bin Naufal bin Ashabil Abdullah. Ini selainnya enggak. Ya. Nah, Abu Bakar itu subhanallah. Rasulullah sampai mengatakan kepada Abu Bakar itu Rasulullah itu maknanya itu satu-satunya orang yang ketika aku ngajak masuk Islam nggak pikir gitu. Yang lain masih gimana? Abu Bakar enggak. Langsung masuk Islam gitu, nggak mikir sedikit pun. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka ketika beliau bilang kemarin ya, Ustaz Taufik hafizahullah, ya law kuntu mutakhidan min ahlil ardi khalilan latakhadtu Aba Bakrin. Seandainya aku memilih seorang kekasih dari penduduk bumi, maka aku akan memilih Abu Bakar. Walakin sahibukum Khalilur Rahman, akan tapi sahabat kalian Rasulullah maksudnya Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang diambil kekasih oleh Allah nggak boleh menjadikan orang lain sebagai kekasihnya, karena dia sudah punya kekasih. Khullah itu paling tinggi kalau nggak salah dalam masalah percintaan. Nggak ada lagi di atas itu. Jadi boleh mengambil lain sebagai cinta di bawah itu gitu. Nggak boleh sebagai khullah, khalil nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya mereka mendapatkan kemenangan di dunia ini, dan kemenangan yang paling besar apa? Masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tentu kita dalam beriman ini ada apa namanya ya. Jadi godaan pada diri kita itu pasti ada itu. Dan kami pernah mendengar ya, boleh dibenarkan kalau kami salah, bahwa yang dari luar itu ya, dari luar itu ada 2, dari jin dan dari minal jinnati wan nas ya, manusia. Was-was itu hadisun nafsi dari diri kita itu. Ini 3 ya, dari nafsu kita sendiri, dari jin, dan dari manusia di sekitar kita yang kayak jin juga gitu kan. Mungkin lebih sulit lagi ya, karena kalau jin beneran kita baca ayat kursi lari dia. Ini kalau manusia kan baca habis ayat kursi Al-Baqarah nggak lari juga gitu. Abu Jahal malah dengar dia kan gitu. Nah, bagaimana untuk membedakan antara hadis dan nafsi ini? Subhanallah ya. Peneliti barat itu dia mengkaji, mereka mengatakan bahwa otak segala-galanya itu. Filsafat barat, mereka itu enggak memasukkan hati, dan ini luar biasanya Islam. Ya, Allah sering menggambarkan hati dalam Al-Quran. Memang karena pemutus keputusan itu hati. Misalnya kayak gini, pikiran kita berpikir gitu, 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 2 ya. Nah, di hati kita yang memutuskan itu 2. Nah, ketika hati kita menolak, pikiran kita menolak apa yang diyakini oleh hati, itu kesengsaraan dalam kehidupan. Misalnya, ya kita memaksa, karena hati itu nggak bisa dipaksakan dia. Nah, mereka mengeluarkan unsur hati, orang-orang barat ini. Makanya ketika Albert Einstein mati misalnya, yang dibedah apa? Otaknya. Itu orang yang mendapat Nobel Fisika itu kan, karena rumus dia ada bom atom itu. Kan dibelah-belah otaknya di kecil-kecil tuh. Mau diperiksa apa sih kelebihan otaknya? Mereka menghilangkan unsur hati, kita nggak. Nah, kata Allah, lakukan walahum qulubun la yafqahuna biha, hati. Jadi subhanallah, dan ahli neurolog, ahli otak itu mengatakan bahwa setiap hari
kita hadisun nafsi itu ngomong bahasa kita yang kita pikirkan sendiri itu sampai 5.000 kata lebih itu. Ketika kita lagi duduk sendiri, itu ada kata-kata yang keluar di pikiran kita. Dan mereka mengatakan ini menurut mereka ya, itu 80% negatif. Dan luar biasanya yang positif 20% mereka nggak tahu di mana tempatnya sampai hari ini. Dia di hati. Dan mereka karena mereka mengosongkan tempat di hati, maka mereka buntu. Karena nggak semua permasalahan itu bisa dapat jawaban di otak. Seperti itu, Allah a'lam bishawab. Nah, karena hati kita ini, hati semua kita butuh kepada sandaran. Nggak mungkin nggak. Hati. Karena kalau dibiarkan dia akan liar. Bahkan salah satu ahli filsafat Yunani, Sokrates atau siapa namanya, dia bunuh diri itu. Udah mikir manjang, buntu. Karena nggak semua hal itu bisa diputuskan oleh pikiran kita. Pasti buntu. Harus kepada keimanan hati kita, keyakinan gitu kan. Saja gampang kali kan. Allah bilang kayak ini, kita kan orang beriman. Kalau insya Allah semua kita beriman. Nah, itu gampang kali. Udah saya beriman, meyakini apa yang Allah turunkan, selesai gitu kan. Mereka nggak semuanya harus dicerna oleh otak dulu. Nggak semua bisa diputuskan oleh otak. Subhanallah. Maka salah satu doa Rasulullah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika husni ibadati. Allahumma ya musarrifal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya, hati. Jadi hati itu butuh kepada sesuatu yang dia muliakan, cintai dan agungkan. Ketika sandaran cinta itu salah, maka muncul ibadah-ibadah yang salah. Yang menurut logika kita nggak bisa terima. Kok ada sih orang yang nyembah sapi misalnya? Karena salah dalam pengagungan dan kecintaan, maka muncul ibadah yang salah juga. Nah, ketika hati kita muncul, apa kita penuhi kecintaan, keagungan, kemuliaan kepada Allah, maka muncul ibadah yang benar kayak gitu. Hati itu nggak bisa dibiarkan dia. Dia pasti butuh sandaran. Akan mencari, harus ada yang diagungkan, kayak itu pasti. Karena kalau enggak, kosong jadinya. Kosong. Ketika hati, jadi otak udah buntu, hati nggak ada sandaran, bunuh diri. Makanya yang paling banyak bunuh diri orang-orang ateis kan, banyak bunuh diri mereka. Karena nggak tahu bersandar kemana lagi. Sedangkan kita, subhanallah, yang kita katakan tadi lah, kita udah buntu. Ya Allah, saya masih ada harapan, surga kan gitu ya. Udah saya beramal aja gitu, nggak apa saya kalah dunia, yang penting saya dapat surga. Kan sesimpel itu sebenarnya cara berpikir ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Asatidah yang kami muliakan, ya, orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad ini tinggi sekali, wadir wa tusanami al jihad fisabilillah. Puncaknya, karena nggak semua orang bisa melakukan itu. Ya. Bahkan ainani la tamassuhuman nar, ya. Ada dua mata yang enggak disentuh api neraka. Ainun, yang salah satunya kama qala alaihi wasallam, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat fisabilillah, gitu. Jadi mata yang menangis kepada Allah SWT, mengingat dosa-dosanya, menangis dia. Dan juga ainun batat fisabilillah, mata yang berjaga-jaga di baris terdepan ketika berjihad itu. Berjaga datangnya musuh. Itu terhalang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tetesan darah pertama orang yang berjihad di jalan Allah itu menghapusi dosa-dosanya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Asatidah yang kami muliakan. Terus juga orang-orang para muhajirin itu mereka mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena faizun di sini itu kemenangan baik di dunia dan di akhirat. Sedangkan kemenangan di akhirat itu masuk surga. Itu kemenangan yang benar-benar kemenangan yang besar. Allah ya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza fawzan 'azima. Ya, barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan yang besar. Dan juga firman Allah misalnya, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannatin wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul 'azim. Allah juga menggambarkan bahwa kemenangan itu kemenangan yang besar itu ketika melangkahkan kaki kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kami teringat dengan hadis sahih Bukhari, sahih Tirmizi, ya. Barang siapa yang meminta surga kepada Allah 3 kali, maka surga mengatakan Allahumma adkhilhul jannah. Dan barang siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, maka neraka mengatakan Allahumma ajirhu minan nar. Maka banyak-banyak ketika kita minta kepada Allah harus dengan yakin kita juga akan mendapatkannya. Jadi juga ancaman luar biasa bagi orang-orang yang meninggalkan hijrah ketika dia mampu meninggalkannya. Ya.
semua saya yakin sekali ini semua muhajirin yang meninggalkan Makkah itu pasti ada bebannya luar biasa, tempat kelahirannya, tempat nenek moyangnya. Jadi karena itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala harus mereka lakukan. Bahkan mendapatkan ancaman bagi siapa yang tidak berhijrah. Pada saat itu ya. Bahkan itu memang metode Allah Subhanahu wa taala, metode Al-Qur'an ketika ada janji dan ancaman ya. Dengan janji itu kita bisa mengharap dan istiqomah di atasnya. Dan dengan ancaman gitu kita bisa bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Dengan janji Allah janjikan surga, kan dengan itu kita ada harapan, ya Allah, aku punya surga gitu. Maka kita akan terus berusaha untuk istiqamah ya. Masya Allah adzan ya. Asatidzah yang kami muliakan. Jadi itu metode Al-Quran memang seperti itu. Ada janji dan ancaman. Janji surga kalau kamu basyira wa nadhira, kan gitu. Kabar gembira dengan peringatan. Dengan kabar gembira itu kita ada harapan dan akan berusaha untuk istiqamah. Ya. Juga dengan ancaman neraka kita bisa terhalang, berusaha terhalang dari kemaksiatan ya. Semua kita akan jatuh kepada dosa ya, tapi mengingat neraka ngeri gitu ya. Maka dua poros ini harus ada pada jiwa orang mukmin, apa? Mengharap dan khawatir. Jadi ada satu unsur lagi adalah al-mahabbah. Tapi ini harus seimbang antara takut dan mengharap. Jangan terlalu takut, itu bahaya, nanti jadi khawarij, sikit-sikit kafir gitu. Bermaksiat kafir kamu gitu, naudzubillah. Jangan pula seperti Murji'ah yang meremehkan, ya terlalu mengharap, kurang khawatirnya, jadinya meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah itu selalu dia pertengahan ya. Kalau dalam masalah ini pertengahan antara Khawarij dan Murji'ah. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah datang waktu Isya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kami pribadi. Kalau ada salah nanti bisa di WA, di koreksi apa. Kami terima insyaallah dengan senang hati. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.